Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicerai Suami Dinikahi Sultan. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Mas, bisa gak jangan kasar sama istri saya? Ujar Irsyad berdiri. Sensi amat. Mau sok jadi pahlawan? Entah kenapa emosiku meluap-luap. Kepalaku panas, tanganku mengepal, aku benar-benar emosi. Bak. Aku memukulnya dengan keras hingga dia terjatuh. Abang, tolong. Dia pukuli suami saya. Aku yang kalap terus saja memukuli Cik Irsyad dan ternyata Datuk Malaysia ini juga tampan luarnya saja. Dia bahkan tak bisa berbuat apa-apa sekalipun tangan ini terus memukul bertubi-tubi. Hentikan. Ku mohon Bang Aldi, hentikan. Teriak Alia. Namun, tanganku terus saja memukul wajah Irsyad. Hingga beberapa orang datang memisahkan kami. Aldi, sudah gak waras kamu, kenapa kamu pukuli Cik Irsyad? Kata Faiz. Dia itu songong. Aku cuma bicara sedikit keras pada istrinya saja dia bilang aku membentaknya. Ujarku kesal. Aku tak terima bang. Lihat saja nanti. Aku akan jebloskan abang ke dalam penjara. Teriak Alia lantang. Sombong amat nih perempuan. Kamu pikir aku takut? Baru kayak sedikit saja sombong. Ketusku. Beberapa orang datang untuk membantu Cik Irsyad. Wajah tampan anak sultan itu sungguh mengenaskan. Sementara Alia, si wanita kampung yang kaya dadakan itu berjalan mengiringinya dengan sesekali menyusut air matanya. Rasain, puas hati ini melihatnya. Makanya jangan songong, mesra-mesraan di hadapan aku. Aldi, teriak Hans manajerku. Wajahnya tampak tegang dan matanya sedikit memerah menatapku. Aku tunggu di ruangan. Ujarnya kemudian melangkah pergi sebelum aku menjawab perintahnya. Aldi cari masalah kamu. Sudahlah, zaman sekarang sulit nyari kerja. Kata Faiz menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku gak takut. Aku sarjana. Di luar sana aku pasti akan segera dapat kerja. Ujarku yakin. Heh, Aldi. Kalau kamu dulu gampang nyari kerja, ngapain kamu kerja di sini? Kenapa kamu gak kerja aja di kantoran coba? Ujar Faiz. Lama-lama tingkah si Faiz ini juga makin menyebalkan. Ku kasih pelajaran juga lama-lama. Itu sebab aku pernah di penjara aja. Coba kalau enggak, pastilah aku sudah jadi manajer lagi. Ujarku dengan sedikit membusungkan dadaku. Sombong sekali kau Al. Al, bangun. Jangan mimpi terus. Ingatlah setelah dipecat dari sini kamu mau kerja apa? Makan pakai duit apa? Sadarlah Aldi, kau itu pada kenyataannya sama kayak aku yang hanya sekolah SMP gak lulus ini. Kerjamu tukang antar makanan dan bila kamu dipecat dari sini kamu pasti akan kelimpungan. Kita ini orang kecil Al, orang miskin jangan macam-macam. Ujar Faiz. Aku gak bodoh seperti kamu. Aku gak sudi harga diriku diinjak-injak. Ketusku. Faiz mengkerutkan alisnya. Namun, belum sempat dia melanjutkan ucapannya aku segera tinggalkan dia untuk menemui Pak Hans. Aku segera membuka pintu bercat coklat itu begitu sampai di ruangan Pak Hans. Silahkan. Kata Pak Hans mempersilahkan aku duduk. Lelaki berkacamata itu tampak menatapku dengan ekspresi yang sangat serius. Iya Pak, jawabku. Ku tarik kursi di hadapan Pak Hans lalu duduk dengan nyaman. Ada masalah apa kamu sama Cik Irsyad? Kenapa tiba-tiba kamu pukuli dia seperti itu? Kamu tahu siapa dia? Saya tahu Pak. Cik Irsyad adalah pemilik restoran ini. Jawabku. Memang kenapa kalau dia pemilik restoran? Aku gak takut kok. Kalau begitu kenapa cari masalah dengan dia? Kamu tahu akibat yang akan kamu terima. Saya tahu. Saya juga gak takut dipecat. Saya ini sarjana. Ijazah saya itu sama dengan Bapak.
Jadi pasti akan gampang bagi saya cari kerja di luar sana. Ketusku. Dia pikir aku takut dengan ancamannya? Sedikit pun enggak. Dia punya ijazah, aku juga punya. Pak Hans menggelengkan kepalanya. Anda sungguh sombong, Pak Aldi. Anda tahu kalau bukan karena Aji waktu itu yang rekomendasikan Anda di sini, belum tentu Anda juga bisa kerja di sini. Ujarnya. Kerja juga jadi pengantar makanan. Apa yang perlu dibanggakan? Saya punya ijazah. Tanpa rekomendasi pun saya yakin saya akan dapat kerja. Ketusku. Mungkin, tapi kalau ekonomi kondusif bukan seperti ini yang dilanda pandemi, dan tentunya jika Anda punya predikat baik dan memiliki prestasi di tempat kerja sebelumnya. Ujar lelaki ini lembut tapi nusuk ke hati. Saya yakin dengan kemampuan saya. Ujarku yakin. Pak Hans menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, silahkan cari tempat kerja yang Anda inginkan. Maksudnya saya dipecat? Ujarku tenang dan datar walau di hati mulai panik. Iya, silahkan Anda keluar dari sini karena di sini tak ada jabatan yang Anda inginkan. Apa-apaan ini? Mana bisa saya dipecat begitu saja? Itu namanya tak adil. Selama ini kerja saya itu bagus, Pak. Saya juga menjalankan tugas dengan baik. Bapak gak bisa dong pecat saya begitu saja. Ini pasti suruhan si nyonya dadakan itu. Beginilah wanita kampung kalau tiba-tiba jadi nyonya. Songong. Ketusku. Geram sekali aku. Bukannya dilihat dulu masalahnya main pecat saja. Pak Hans menggelengkan kepalanya berkali-kali. Saudara Aldi, yang Anda aniaya itu adalah pemilik perusahaan. Iya saya tahu, tapi saya pukul dia karena ada sebab. Ujarku dengan suara tinggi sampai rahangku mengeras dan mungkin urat-urat leherku juga menegang. Sebabnya apa? Karena ada cemburu melihat kemesraan Cik Irsyad dan mantan istri Anda. Ujar Pak Hans sambil menatap penuh intimidasi padaku. Bagaimana dia tahu coba? Nasib manusia itu akan berubah sesuai dengan takdirnya. Harusnya Anda tahu itu. Mungkin dulu Alia istri Anda itu jelek bulukan hingga Anda pikir begitu Anda mengusir dia tak akan ada pria lain yang sudi menjadikannya istri. Anda lupa kalau roda dunia ini berputar. Heran, bagaimana dia tahu semua tentang masa laluku? Aku melangkah pergi meninggalkan restoran. Jujur aku bingung sekarang ini. Apalagi kontrakan bulan ini juga belum terbayar karena kemarin banyak keperluan. Harapan tidur di kolong jembatan. Gumamku. Ibu kontrakan terkenal galak dan killer. Sebulan telat langsung didepak tanpa ampun. Aku gak ada uang sepeser pun karena pihak restoran tak mau memberikan pesangon. Maaf, tolong dibaca ulang perjanjiannya. Jika seorang pekerja melakukan kesalahan dan diberhentikan kerja, maka pihak restoran tak akan memberikan kompensasi. Seperti itu kan tulisannya. Ini dia, Pak. Dia yang menganiaya suami saya. Segera tangkap dan penjarakan dia, Pak. Kata Alia dengan suara lantang dan menunjuk ke arahku. Di belakangnya ada beberapa orang berpakaian polisi. Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Alia. Abang, hentikan. Kenapa abang pukuli suami saya? Apa salah dia, Bang? Ujarku panik melihat suamiku dipukuli oleh Bang Aldi. Entah apa yang merasuki pikiran Bang Aldi hingga seperti orang kesetanan memukuli suamiku sementara Bang Irsyad tampak tak berkutik dibuat oleh Bang Aldi. Aku yakin wajah Bang Irsyad juga sudah lebam dan membiru akibat pukulan Bang Aldi. Namun, teriakanku tak dihiraukan olehnya. Tambah lagi restoran juga sedang sepi. Bang, kumohon Bang hentikan. Aku terus memohon ketika melihat Bang Irsyad suamiku tak berdaya. Perasaanku campur aduk antara bingung dan marah atas sikap Bang Aldi juga cemas dan khawatir melihat Bang Irsyad. Entah kenapa suamiku itu hanya diam saja tanpa membalas perlakuan Bang Aldi. Tolong, tolong. Suasana restoran memang cukup sepi karena ini sudah lewat jam makan siang dan juga para pegawai banyak yang sedang istirahat membuat Bang Aldi begitu leluasa menghajar suamiku. Ya Tuhan, sudah gilakah mantan suamiku itu? Hingga dengan bengisnya memukuli suamiku seperti itu tanpa sebab. Seorang lelaki datang setengah berlari. Wajahnya kelihatan panik melihat adegan itu. Aldi, apa-apaan kamu?
kata lelaki itu berteriak dan menarik tubuh Bang Aldi dengan sekuat tenaga. Apa-apaan kamu, Ji? Biarin aku hajar lelaki songong ini, kata Bang Aldi sambil berusaha melepaskan diri dari dekapan Aji. Songong, kamu yang songong. Tak kuhiraukan perdebatan mereka, segera ku hampiri Bang Irsyad. Abang, aku segera menghambur ke tubuh Bang Irsyad yang sudah tak berdaya. Wajahnya sudah pun bengkak dan membiru. Lepasin, biar ku hajar lelaki songong itu. Sok banget jadi suami, istri kampung saja dibelain segitunya. Belagu lo, kata Bang Aldi yang masih sempat ku dengar. Sempat kulihat dia menunjuk wajah Bang Irsyad. Kalau bukan karena keadaan Bang Irsyad yang seperti ini, aku pasti akan menghampiri lelaki sinting itu dan meremas mulutnya. Astagfirullah, Encik Irsyad, kata Hans, manajer suamiku. Sepertinya dia baru saja dari luar. Tolong bantu saya membawa suami saya ke mobil, ujarku. Mobil nyonya sepertinya belum datang, nyonya. Bawa saja ke mobil saya, kata Hans. Aji, kemari. Lelaki yang bernama Aji pun segera berlari mendekat dan membantu memapah tubuh suamiku. Sementara Bang Aldi menaikkan sebelah bibirnya menyeringai ke arah kami. Awas kamu, Bang. Kamu akan terima akibatnya. Saya ikut ke rumah sakit, nyonya, tanya Hans. Tak perlu, Pak. Bapak urus saja karyawan songong yang sudah memukul suami saya tadi, ujarku sebelum mengarahkan sopir untuk melajukan mobil kami. Bisa laju dikit gak, Pak? Ujarku panik saat melihat wajah Bang Irsyad makin pucat. Gak bisa, nyonya. Kendaraan padat. Kulirik keluar. Kendaraan di jalan kami memang padat dan setahuku juga tak ada jalan lain selain jalan ini. Abang tak apa-apa, Dik. Kamu tak usah cemas. Suara lemah Bang Irsyad mengagetkan aku. Abang hanya tak paham kenapa lelaki tadi tiba-tiba pukul abang, kata Bang Irsyad. Adik sendiri tak paham, Bang. Kenapa mantan suami adik bisa sesongong itu? Kalau tak ingat keadaan abang, sudah kulabrak dia, Bang, ujarku penuh emosi. Emosiku tiba-tiba naik saat ku ingat wajah songong Bang Aldi barusan. Sudah melarat dan jatuh seperti itu masih saja songong dan jumawa. Dia benar-benar tak bisa belajar dari pengalaman. Mungkin dia cemburu melihat kita tadi, kata Bang Irsyad sambil sesekali meringis menahan sakit di pipinya. Hah, cemburu? Benarkah? Gak mungkin dia cemburu sama adik, Bang, ujarku. Mungkin pas dulu adik belum cantik, dia tak cemburu, tapi sekarang lihat adik yang cantik, molek seperti ini, ya beda. Saya saja lihat adik makin cinta, kata Bang Irsyad. Suamiku ini memang terlalu. Sudah sakit seperti ini pun masih sempat merayu. Ih abang nih, malulah sama sopir tuh. Muka sudah hancur begini masih saja sempat merayu, ujarku dengan pipi yang mulai memanas. Sepertinya sudah memerah sekarang ini pipiku. Tak apa, abang rayu istri abang, bukan rayu wanita lain, kata Bang Irsyad. Gombalannya berhenti saat tiba-tiba dia meringis menahan sakit di pipinya. Kenapa, Bang? Gak tahu, Dik. Tiba-tiba rahang abang terasa ngilu, jawab Bang Irsyad. Aku benar-benar panik. Apalagi Bang Irsyad juga sepertinya benar-benar tampak kesakitan. Sampai di rumah sakit Bang Irsyad segera diperiksa secara intensif oleh dokter sementara aku dengan gelisah menunggu di luar hingga beberapa waktu kemudian. Bagaimana suami saya, Dok? Tanyaku pada dokter yang baru saja keluar dari dalam ruangan. Kami harus melakukan operasi, jawab dokter yang membuatku menjadi bingung. Operasi, Dok? Tanyaku dengan nada panik. Iya. Tulang rahang suami Anda sepertinya retak dan kami harus segera mendapat penanganan agar tidak infeksi. Mendengar keterangan dokter itu membuat hatiku gelisah. Jantungku berpacu dengan cepat karena bingung dan cemas. Lakukan yang terbaik untuk suami saya, Dok, pintaku pada dokter. Bang Aldi sungguh keterlaluan. Aku tak menyangka keadaan Bang Irsyad bakal separah ini. Tunggu saja, Bang. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Setelah operasi selesai dan aku juga sudah mendapat hasil visum dari dokter, aku segera menuju ke kantor polisi. Aku sudah bertekad. Lelaki songong dan jumawa seperti dia itu memang harus segera dipelajari pelajaran, biar kapok dan merenungi kesalahannya.
Setelah melalui proses sebagaimana mestinya orang membuat laporan ke kantor polisi, aku bersama 2 orang polisi segera mencari keberadaan Aldi si songong itu. Untunglah Pak Hans, manajerku tahu alamat kos-kosan Aldi, hingga dengan mudah kami mencari keberadaan Aldi. Bahkan aku sudah tak sudi menyebut, "Mas, lagi pada mantan songong itu. Ini dia Pak, dia yang menganiaya suami saya. Segera tangkap dan penjarakan dia Pak." Kataku dengan suara lantang dan menunjuk ke Aldi. Dadaku bergelombang menahan emosi. Jantungku bahkan berpacu dengan cepat. Apa-apaan ini main tangkap-tangkap?" ujar Aldi. "Cih pura-pura padahal aku yakin nyalinya sudah ciut. Terlihat dari wajahnya yang sedikit pucat dan tegang. Rasakan kamu Aldi. Aku buat kamu akan mendekam di penjara dalam jangka waktu yang lama. Gak usah sok polos kamu. Gara-gara kamu suamiku masuk rumah sakit." "Apa salah suamiku hah?" ujarku dengan nada tinggi. Jantungku makin berpacu dengan cepat. Napasku sesak hingga dadaku bergelombang. "Rumah sakit, lemah amat suamimu," ujar Aldi. Lelaki songong itu benar-benar keterlaluan. Bukannya insaf malah mengejek. "Sudah Pak, tangkap dia. Toh semua bukti jelaskan dia yang memukuli suami saya." 2 orang berpakaian polisi itu pun mendekat ke arah Aldi. "Tunggu Pak, Anda tak bisa seenaknya menangkap saya," ujar Aldi membuatku geram. Entah ulah apa lagi yang akan dia perbuat? Nah, sekarang Adinda akan kembali lagi menceritakan dari sudut pandang Aldi. Apa-apaan ini main tangkap-tangkap?" ujarku pura-pura tak tahu. Jujur nyaliku sudah ciut sebenarnya. Apalagi jika ingat bagaimana sulitnya hidup di penjara waktu itu. Harus tidur di kamar yang sempit dan gelap dan juga banyak tikus dan kecoa. Apalagi jika nanti dia menggunakan kekuasaannya. Aku pasti akan makin lama mendekam dalam penjara. "Gak usah sok polos kamu. Gara-gara kamu suamiku masuk rumah sakit." "Apa salah suamiku hah?" ujar Alia dengan nada tinggi. Matanya membulat tajam menatap ke arahku. Rumah sakit, lemah amat suamimu," ujarku dengan nada meledek membuat emosi Alia tampak kian meledak. "Dia lemah tapi punya adab. Tak seperti kamu tak punya adab. Pendidikan saja tinggi tapi akhlak nol," ketusnya. "Makin berani saja nih perempuan. Sudah Pak, tangkap dia. Toh semua bukti jelaskan dia yang memukuli suami saya," ujar Alia. Dan 2 orang berpakaian polisi itu mendekat ke arahku membuat jantungku berdebar-debar tak karuan. "Tunggu Pak, Anda tak bisa seenaknya menangkap saya," ujarku dengan nada tegas. "Anda terbukti bersalah telah memukuli saudara Irsyad, maka dari itulah kami menangkap Anda. Semua bukti sudah jelas." "Cih bukti? Bukti apaan?" Bukti apa?" ujarku sinis. "Kami akan tunjukkan nanti di kantor," ujar salah seorang dari mereka. "Gak, selagi Anda tak tunjukkan bukti saya tak mau ikut," ujarku ketus. Enak saja main tuduh tanpa bukti. Dipukul pelan gitu saja pakai bawa polisi. "Saudara Aldi, kami membawa surat perintah dari atasan kami. Jika Anda tak mau bekerja sama dengan kami akan memberikan tindakan yang tebas pada Anda." Saya gak takut. Mentang-mentang pakai seragam. "Dengar ya, teman pengacara saya banyak. Kalau main tangkap saja, saya akan tuntut balik Anda. Gak perlu kamu menunjukkan kesombongan kamu yang tiada tara itu Aldi. Sebaiknya kamu ikut saja bapak-bapak ini sebelum Pak Polisi ini hilang kesabarannya," kata Alia. Makin berani saja nih wanita kampung ini. "Hai wanita kampung, aku ini berpendidikannya. Bukan bodoh seperti kamu. Lagian berlagak banget sih. Dipukul gitu saja bawa-bawa polisi. Hardiku. Hai, dengar ya. Gara-gara ulahmu suamiku patah tulang rahang dan harus operasi," ujar Alia dengan menatap tajam padaku. "Yah, gak ganteng lagi dong," ujarku mengejek membuat wanita itu semakin emosi. Terlihat dari dadanya yang kian bergelombang dan tangannya yang meremas bajunya. "Sudah, jangan banyak bicara. Ayo ikut." "Curang, aku belum siap." Namun, tiba-tiba kedua tanganku dibekuk dari belakang dan diborgol. Apa-apaan ini? Curang banget sih jadi polisi. Maunya main belakang," ujarku teris meronta meminta dilepaskan. "Awas ya kalian.
Aku punya kenalan Jenderal Bintang 5 tahu gak? Berani ya kalian menangkapku. Aku terus menghardik dan berharap polisi-polisi itu takut. Namun, bukannya takut mereka malah kian erat meringkusku. Sementara Alia si wanita sombong itu tampak tersenyum sinis padaku. Cih, menyebalkan. Dalam perjalanan aku terus saja memaki dan mengancam dua polisi itu agar melepaskan aku. Heh, kamu bisa diam gak? Atau mau mulut kamu? Kami lakban, kata salah seorang dari mereka. Enak saja. Jangan mentang-mentang kalian berseragam. Jadi seenaknya ya? Ujarku kesal. Kamu tuh yang gak jelas. Sudah terbukti salah masih saja bacot gak karuan. Atau mau kami bawa ke rumah sakit jiwa biar disuntik penenang? Ujar salah seorang dari mereka. Enak saja. Kamu pikir aku gila? Ujarku meninggikan suaraku karena kesal. Enak saja aku dibilang gak waras. Ya kalau gak gila itu diam. Kalau kamu memang gak salah buktikan. Jangan hanya bacot saja lebih. Kalau saja tanganku tak diborgol sudah kuhajar mereka. Bicara keras ke arahku. Mentang-mentang ada seragam. Songong lo, ujarku kesal. Di sini ada kandang macan gak? Tiba-tiba supir yang tadi diam angkat bicara. Ada tuh di depan. Jawab salah seorang temannya sambil menunjuk sebuah kebun binatang di samping mobil polisi yang kami tumpangi. Turunkan saja dia di sini. Biar dimakan macan. Gak apa-apa aku dipenjara daripada ngurusi manusia seperti ini. Ujar sopir itu kembali dengan nada geram. Tuh dengar, mau kamu jadi makanan macan dan buaya. Aku diam kali ini mendengar ancaman mereka walau aku tahu ini hanya gertakan saja. Beberapa saat kemudian di kantor polisi. Masuk, ujar penunggu lapas sambil mendorong tubuhku ke dalam. Awas kamu ya. Begitu aku keluar lalu kuhubungi jenderal temanku itu. Kujamin seragamu akan dicopot. Ujarku kesal. Penjaga lapas itu berbalik mendekati aku. Pastinya nyalinya ciut dengar kata jenderal. Kenapa balik? Takut ya? Ejekku pada penunggu lapas tadi. Takut. Bodoh sekali aku percaya sama kamu. Kalau benar kenalanmu Jenderal Bintang 5, kenapa dulu kamu sampai di penjara bertahun-tahun? Kenapa tak suruh teman jenderal itu menolongmu? Kata penjaga lapas dengan nada mengejek. Aku agak terkejut. Bagaimana dia tahu aku di penjara selama beberapa tahun dan setelah ku amati lelaki itu adalah penjaga lapas tempatku dulu di penjara. Johan, kamu masih ingat dia kan? Kalau dia macam-macam kamu perkosa saja. Mendadak hatiku tak enak setelah mendengar kata-kata penjaga. Johan? Nama itu seperti tak asing. Aku menoleh ke arah belakang. Hai, abang ganteng. Apa kabar? Ya Tuhan dia lagi. Nah, sekarang Adinda akan kembali lagi membacakan cerita dari sudut pandang Alia. Aku benar-benar kesal melihat tingkah Bang Aldi. Mantan suamiku itu betul-betul sudah tak waras. Bahkan dia tak belajar dari kenyataan hidup sama sekali hingga menjadi gembel pun masih kelihatan sombong. Apa buktinya kalau tulang rahangnya patah? Aku cuma pukul pelan aja kok patah. Ujarnya yang masih saja tak mengakui kesalahannya meskipun polisi sudah menunjukkan semua kesalahan yang membuat dia ditangkap. Kami punya bukti visum dari dokter tentang keadaan tulang rahang Cik Irsyad. Jawab komandan polisi yang aku perhatikan dari tadi sering menggebrak meja. Sepertinya kesal dengan sikap songong Bang Aldi. Aku sendiri rasanya sudah muak melihat wajah Bang Aldi. Bukan hanya wajah saja yang sekarang rusak penuh jerawat. Jiwanya juga sepertinya sedang sakit. Halah, bisa saja kan ini cuma akalan kalian. Sudah biasa. Orang-orang berseragam seperti kalian ini dibeli dengan uang oleh orang-orang kaya seperti dia. Kata Bang Aldi menunjuk ke arahku. Ku remas ujung bajuku. Dadaku serasa sesak. Sungguh sepertinya Bang Aldi sudah sakit jiwanya. Mungkin harusnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Brak. Jantungku hampir saja lompat dari tempatnya saat tiba-tiba komandan polisi itu menggebrak meja dan menggetarkan buku-buku di atas meja. Jaga mulut kamu ya. Jangan sampai kesabaran kami habis. Dari tadi kamu tuh selalu buat masalah dengan kami. Hardik komandan polisi sambil menunjuk ke arah wajah Bang Aldi. Loh, bisa saja kan surat visum itu palsu. Ujar Bang Aldi. Entah harus komen apalagi aku dengan kesongongan mantan suamiku ini.
Gak ada gunanya aku memalsukan surat visum suamiku, ujarku dengan nada kesal. Heleh, kamu alasan saja. Kamu ingin aku masuk penjarakan, makanya kamu buat visum palsu, kata Bang Aldi yang lagi-lagi membuat emosi semua orang naik. Gak usah layan dia, Pak. Nyonya, sepertinya otak lelaki ini sudah bergeser. Pasti dia sedang mengingat bagaimana sulitnya kehidupan dia di penjara dulu, ujar seorang lelaki berpakaian sipil sepertinya penjaga lapas. Bang Aldi pernah di penjara. Aku membatin. Kebetulan kamu datang. Bawa dia ke lapas. Lelaki itu menjejakkan kakinya sebelah dan memberi hormat. Siap, Komandan. Wajah Bang Aldi entah kenapa berubah pias. Bibirnya gemetar. Ayo ikut, ujar penjaga lapas. Gak mau, aku gak salah. Lelaki tinggi tegap yang kelihatannya sedikit geram juga dengan kelakuan Bang Aldi itu menarik dengan paksa tubuh Bang Aldi. Aku gak salah ya, awas saja saya akan telepon pengacara saya, ujar Bang Aldi saat tubuhnya sedikit ditarik oleh penjaga lapas tanpa mendengar ocehan. Jangan-jangan Bang Aldi gila. Kami akan usut tuntas masalah Nyonya. Anda tak perlu khawatir. Semua bukti dan saksi akan segera kami kumpulkan, ujar komandan polisi tadi. Terima kasih, Pak. Tapi sepertinya Bang Aldi itu kena serangan mental. Apa mungkin dia gila? Ujarku. Sudah biasa orang waras jika mau dipenjara pura-pura gila. Oh begitu ya, Pak? Tanyaku. Iya. Saat berbuat kejahatan dia waras tapi suruh bertanggung jawab pura-pura edan. Setelah urusan kelar, aku memohon izin untuk melihat Bang Aldi terlebih dahulu. Aku mau lihat bagaimana dia jika dalam lapas. Apa masih songong juga? Ih abang sayang, kerindulah. Suara lembut khas seorang waria di dalam lapas. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku memandang penjaga lapas yang tampak menahan tawa. Itu siapa, Pak? Tanyaku pada penjaga lapas saat melihat sosok bertubuh tinggi besar bertato sedang memeluk dan menciumi Bang Aldi. Lepaskan. Atau ku panggil petugas lapas, kata Bang Aldi mengancam. Ih abang, makin ganteng deh kalau marah, kemakin cinta. Bukannya takut si waria makin inten menggoda membuatku kasihan sekaligus geli melihatnya. Pak. Iya Bu, jawab penjaga lapas agak terkejut. Mungkin saking asyiknya melihat penderitaan Bang Aldi. Itu siapa? Itu Johan. Gak apa-apa, mereka itu sedang CLBK. Jawab penjaga sambil tertawa. Abang Aldi sayang. Ganteng kangennya sampai ubun-ubun sampai gak doyan makan. Ujar wanita jadi-jadian manja. Bodoh amat, ujar Bang Aldi dengan wajah bete. Mungkin dia akan tambah bete jika tahu aku ada di sampingnya. Ya sudah Pak, saya permisi kalau gitu. Kok Nyonya tertawa sendiri? Tanya sopir pribadiku saat melihat aku senyum-senyum sendiri dari kaca spion mobil. Aku teringat bagaimana waria itu memeluk dan menciumi Bang Aldi dengan nafsunya. Tiba-tiba kebayang pasti dia begitu menderita satu sel dengan waria itu. Aku kemudian menceritakan tentang kejadian di sel, di mana Bang Aldi dipeluk dan diciumi waria tanpa ampun tadi. Kontan saja sopirku tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kasihan sekali hidup mantan suami Nyonya itu. Belangsak begitu setelah bercerai, ujar Pak sopir sambil tertawa. Iya Pak, tapi bukannya insaf malah tambah songong. Mungkin dia gengsinya. Aku terdiam mendengar kata-kata sopir barusan dan mengiyakan kata-katanya dalam hati. Kita sudah sampainya, kata sopir. Aku segera turun untuk melihat keadaan suamiku. Sudah berapa lama aku pergi meninggalkannya? Kamu dari mana sayang? Tanya Bang Irsyad. Syukurlah. Walau tulang rahangnya patah tapi ternyata kata dokter tak terlalu parah sehingga tak perlu operasi. Sepertinya tadi dokter salah bicara. Bukan patah tapi hanya retak. Adik dari kantor polisi Bang. Mau pastikan orang yang dah buat abang menderita mendekam dalam penjara. Ujarku dengan nada berapi-api karena emosi. Sabar. Sudah ada yang urus. Kamu jangan capek-capek nanti sakit. Ujar Bang Irsyad lembut. Kuraih tangannya lalu kuletakkan di pipi. Rasanya emosiku kian meledak saat melihat pipi lebam dan bengkak suamiku.
Bahkan matanya juga semakin sipit gara-gara pipinya bengkak. Gak kok abang sayang, insya Allah adik sehat. Rasanya hati adik belum tenang jika melihat orang yang buat suami adik seperti ini belum masuk penjara. Ujarku. Maaf, Nyonya Irsyad, dokter memanggil Anda. Suara suster mengagetkan aku membuat aku menoleh ke belakang. Iya sus. Kataku kemudian berpamitan pada suamiku. Adik pergi dulu ya bang. Pamitku lalu kemudian mencium pipi sebelahnya yang tak bengkak. Mari sus. Ujar berjalan keluar kamar. Namun, baru saja kaki melangkah keluar. Nyonya tak apa-apa. Hanya itu suara terakhir yang aku dengar sebelum semua menjadi gelap. Aku terbangun dan mengamati ruangan serba putih. Aku sudah bisa menebak aku di mana. Saya kenapa dok? Tanyaku pada dokter yang sepertinya baru selesai memeriksa keadaanku. Dokter itu tersenyum. Gak apa-apa, selamat ya Nyonya Rohali, Anda hamil. Ujar sang dokter. Kudekap mulutku, karena terkejut. Ya Tuhan aku hamil. Benarkah saya hamil dok? Ujarku meminta kepastian. Iya Nyonya, usia kandungan Anda sekarang ini sudah 3 minggu. Jawab dokter. Ya Tuhan berarti setelah pertemuanku dengan Bang Irsyad waktu dulu itu aku hamil. Waktu itu aku memang sungguh tak kuasa menahan rindu di hati ini. Lalu kuputuskan untuk menyusul suamiku ke Kuala Lumpur. Saya ingin anak dari adik, laki atau perempuan tak masalah. Ujar Bang Irsyad sebelum kami meregu kenikmatan tiada tara malam itu. Nanti saya akan tuliskan beberapa vitamin. Anda bisa menebusnya di apotik. Ujar dokter yang aku jawab dengan anggukan. Ya Tuhan aku hamil. Rasanya ini seperti mimpi. Setelah merasa pulih aku segera menuju ke ruangan dokter yang merawat suamiku. Aku ingat tadi sebelum pingsan aku memang akan menemuinya. Sore dok. Maaf saya telat. Tadi saya ada halangan pas mau kemari. Saya pingsan dok. Ujarku menerangkan panjang lebar. Iya Nyonya dan selamat ya atas kehamilan Anda. Ujarnya sambil tersenyum. Sebagian para dokter mengenalku dan Bang Irsyad sebab Bang Irsyad merupakan salah satu donatur rumah sakit ini. Iya dok, terima kasih. Lalu apa yang akan dokter bicarakan tentang suami saya? Dokter yang aku perkirakan berusia 40 tahun itu mengambil berkas dari tumpukan map lalu mengambil isi dari amplop besar yang dipegangnya. Dari hasil rongsen kedua kami, tulang rahang Cik Irsyad ternyata retaknya cukup parah sehingga kami perlu mengadakan operasi susulan karena kalau tidak, kami takut akan terjadi infeksi. Aku agak terkejut dengan keterangan dokter. Aku lihat mantan suamiku hanya memukul biasa saja tapi bagaimana bisa berakibat separah ini. Sepertinya tulang rahang Cik Irsyad memang memiliki kelainan. Tulang ini lebih rapuh dari yang lain. Mungkin dulu Cik Irsyad pernah patah tulang di bagian itu atau memang memiliki kelainan sejak lahir. Lanjut dokter memberi keterangan. Lalu apa akibat dari operasi nanti dok? Yang pasti akan ada bekas operasi memanjang dan Cik Irsyad juga akan kehilangan tulang rahangnya karena bagian retak akan kami buang. Papar dokter itu serius. Apa itu akan ada akibat fatalnya dok? Tanyaku. Otakku yang hanya lulusan SMP belum bisa paham apa itu fungsi tulang rahang. Pada umumnya akibatnya adalah kesulitan untuk melakukan aktivitas mulut seperti makan, karena saat mengunyah fungsi tulang rahang cukup penting. Berapa lama pulih dok? Tanyaku sedikit cemas. Pada umumnya 3 minggu pulih tapi untuk kasus Cik Irsyad sepertinya lebih dari 3 minggu. Aku hanya pasrah saja setelah mendengar semua keterangan yang dituturkan oleh dokter yang merawat suamiku. Hanya bisa berharap suamiku cepat sembuh dan tak ada efek yang berarti bagi dirinya. Aku kembali ke tempat suamiku dirawat. Pipi dari tulang rahang yang dinyatakan retak tadi kelihatan makin membengkak dan kebiruan. Namun, suamiku itu masih bisa tersenyum. Awas kau Bang Aldi, aku akan masukkan kamu ke penjara lebih lama. Akan aku buat hukuman kamu kian berat. Ujarku dalam hati. Hatiku panas melihat keadaan suamiku. Sakit bang? Tanyaku. Ingin mengusap pipinya tapi takut jika menyakiti Bang Irsyad. Dikit. Jawab Bang Irsyad pendek. Mungkin bengkaknya akan makin sakit jika keseringan bicara. Dokter bilang,
Abang harus dioperasi tulang rahang abang. Retak takut nantinya akan infeksi, kataku menerangkan. Abang yakin dokter lebih tahu? Jawab Bang Irsyad yang bahkan masih bisa tersenyum padaku. Iya abang, adik juga ada kabar gembira buat abang. Ujarku sambil mengambil tangan Bang Irsyad dan meletakkannya di perutku. Aku hamil bang, ujarku dan Sukases membuat suamiku ternganga. Namun, segera menutup mulutnya kembali setelah meringis sepertinya menahan sakit. Sakit bang, ujarku cemas. Dikit dik, jadi ini bukan prank dik. Kamu beneran hamil kan? Iya bang, adik hamil sudah 3 minggu. Jawabku. Itu artinya doa kita di Kuala Lumpur waktu terkabulkan dik. Alhamdulillah. Ujar Bang Irsyad. Matanya bersin bahagia. Iya bang. Beberapa saat kemudian dokter datang dan Bang Irsyad diisyaratkan untuk segera operasi. Rupanya sebelum ini Bang Irsyad pernah patah tulang rahang dan Bang Aldi memukul pas di daerah tulang yang patah mengakibatkan keadaan semakin buruk. Jika ternyata patah tulangnya parah, kami akan membuang tulang rahangnya dan menggantinya dengan palsu. Tapi maaf mungkin wajahnya akan sedikit berubah karena tulang palsu itu tentu tak akan sama 100% dengan yang asli. Aku masih terpaku mendengar keterangan dokter barusan. Tak menyangka keadaan suamiku separah itu. Entah kenapa emosiku kembali meledak walau aku tahu ini bukan sepenuhnya salah Bang Aldi. Tetap saja bagiku dia adalah penyebabnya. Kalau bukan karena kesongongannya menghajar Bang Irsyad tanpa sebab, hal ini pasti tak akan terjadi. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena sikap songong kamu, suamiku tak akan seperti ini. Ujarku penuh emosi. Suami kamu yang celaka kenapa salahkan aku? Aku mukul juga pelan. Jawab Bang Aldi. Pelan katamu, ujar emosi. Mataku membulat tajam menatap Bang Aldi. Sudahlah. Memang dasar suamimu saja yang lemah. Pakai nyalahin orang. Karena ini memang salah abang. Kalau bukan karena ulah abang, suamiku tak akan begini, kataku. Ah sudahlah, malas melayani wanita gila seperti kamu. Ujar Bang Aldi kemudian berdiri. Abang akan tahu akibatnya. Saya janji akan menjebloskan abang ke penjara dalam jangka waktu yang lama. Mata Bang Aldi membulat mendengar itu. Kamu ngancam aku, hah? Iya, abang tahu siapa saya sekarang. Saya akan sewa pengacara terbaik untuk membuat hukumanmu lebih lama, ujarku. Tiba Bang Aldi mendekat dan mendorong tubuhku hingga jatuh. Au! Aku menjerit ketika perutku menatap meja. Hai! Teriak penjaga melerai kami. Dasar wanita bodoh. Suami kamu yang lemah kenapa nyalahin aku? Hah? Ujar Bang Aldi. Namun, segera ditarik penjaga. Saat aku akan melangkah aku merasakan perutku kram hebat. Nyonya tak apa-apa? Tanya salah seorang penjaga. Mataku terbelalak saat melihat ke bawah. Darah. Aku terus mencengkrang jok mobil yang membawa aku pergi ke rumah sakit. Aku masih sadar walaupun perutku terasa sakit. Bagian bawahku kebas. Juga aku merasakan darah semakin banyak mengalir melalui betisku. Ya Tuhan lindungilah bayiku. Gumamku sambil terus berdoa memohon keselamatan untuk bayiku. Sabar ya Nyonya. Ini sebentar lagi mobilnya akan sampai ke rumah sakit. Ujar sopir pribadiku yang sepertinya cemas melihat keadaanku. Sementara aku berusaha untuk tetap sadar. Walaupun kepalaku sudah terasa pusing dan tatapan mataku mulai berkunang-kunang, aku juga merasakan perutku mulai kebas. Ya Tuhan, jangan ambil anakku ya Tuhan karena ini adalah kebahagiaanku. Ujarku memohon di dalam hati. Aku mau memejamkan mataku, tapi sebisa mungkin aku tidak ingin tertidur. Aku masih bisa mendengar suara klakson, suara mobil dan motor yang terus berseliweran di samping mobil kami, hingga akhirnya sampailah kami ke sebuah rumah sakit. Aku melihat beberapa orang tenaga medis segera mendekat ke arah mobil kami. Lalu dengan cekatan seorang tenaga medis segera mengangkat tubuhku, lalu membawanya ke kursi roda untuk selanjutnya membawa aku ke ruang UGD. Dokter segera melayani diriku memasukkan infus di lenganku. Lalu setelah itu aku tidak merasakan apa-apa lagi, dunia terasa gelap. Aku hanya bisa mendengar suara bising di telingaku tanpa aku tahu mereka bicara apa.
Sebuah sentuhan lembut mengusap perutku, membuat aku terbangun dan perlahan aku membuka mataku yang masih terasa berat. Samar-samar aku melihat seorang dokter berdiri di sampingku. "Alhamdulillah Anda sudah sadar Nyonya," ucap dokter itu sambil mengulas sebuah senyuman lembut. "Dokter, apakah bayiku selamat?" Tanyaku untuk pertama kalinya walaupun aku sebenarnya takut mendengar kenyataan jika seandainya aku mengalami keguguran. Dokter itu menarik nafas dalam. "Alhamdulillah kandungan Anda selamat." Seiring dengan jawaban itu aku mengucap syukur dalam hati. Aku benar-benar merasa beruntung karena Tuhan masih melindungi aku dan bayiku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika aku harus kehilangan bayiku. Tentunya suamiku akan kecewa dan sedih. Masih terbayang raut wajah bahagianya saat tahu ada makhluk mungil tumbuh di rahimku. "Ya Tuhan, alhamdulillah," ucapku penuh syukur sambil mengusap wajahku. Hatiku merasa lega seketika. Harapanku untuk memiliki momongan kini akan segera terwujud. "Tapi Anda tidak boleh bergerak untuk saat ini." "Maksudnya Anda harus benar-benar beristirahat total karena Anda baru saja mengalami pendarahan. Jadi kami takut kalau ada masalah dengan kandungan Anda lagi. Kami akan berikan vitamin dan obat penguat kandungan, agar janin Anda akan terus tumbuh dan sehat sampai nanti Anda melahirkan." Aku hanya mengangguk saja, rasanya hatiku sungguh senang. Aku ingin melompat girang karena bertonton beban di dalam dadaku kini telah hilang dan membuat nafasku merasa lega. Dokter itu pergi setelah menuliskan resep untukku lalu kemudian aku menyerahkan resep itu kepada suster yang menjagaku untuk meminta tolong kepadanya guna menebuskan obat. Karena tidak mungkin dalam keadaanku yang lemah seperti ini aku menebus obat seorang diri. "Bagaimana kabar Mas Irsyad ya, apakah dia baik-baik saja?" gumamku karena mengingat suamiku. Aku kemudian memanggil sopir pribadiku yang masih setia menungguku di luar. "Iya Nyonya, ada apa?" tanya sopir pribadiku itu. "Bisakah kamu menjenguk suamiku sebentar? Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sementara. Untuk kesana rasanya tidak mungkin karena aku masih merasa lemah," ucapkan kepada sopir pribadiku itu memohon. "Baiklah Nyonya, saya akan pergi ke kamar Tuan Irsyad. Apa ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan Nyonya? Apa kamu bilang kepadanya kalau aku mengalami masalah dengan kandunganku?" Aku menatap sopir pribadiku dan dia menjawab dengan menggelengkan kepalanya. "Tidak Nyonya, saya tahu persis bagaimana keadaan Tuan Irsyad dan saya tidak mau membebani pikirannya." Aku mengangguk dan aku senang dengan sikap sopir pribadiku itu. "Baiklah kalau begitu. Aku sudah khawatir sekali kalau kamu memberitahukan kepada Bang Irsyad mengenai keadaanku karena aku takut itu akan mengganggu masa penyembuhannya," ujarku. "Tidak Nyonya. Oh ya, nanti setelah saya pergi ke kamar Tuan Irsyad kemungkinan saya akan pulang sebentar untuk mengambil baju ganti. Apakah Nyonya menginginkan sesuatu, mungkin makanan atau hal lain?" Aku berpikir sejenak. "Aku kepingin sekali makan rujak, apakah kamu bisa mencarinya?" Sopir pribadiku itu mengkerutkan keningnya. "Nyonya kan baru saja mengalami masalah dengan kandungan Nyonya. Apakah boleh Anda makan rujak? Apa itu tidak akan membuat Anda dalam masalah?" Aku terdiam sejenak. "Iya juga ya, tapi aku kepingin sekali makan rujak sebenarnya sudah dari tadi. Tapi, karena mantan suamiku itu aku jadi lupa kalau aku kepingin makan rujak. Aku keburu kesal sama dia karena gara-gara dia Bang Irsyad mengalami masalah seperti itu," ujarku yang kembali kesal ketika mengingat wajah Bang Aldi. Kalau bisa aku ingin laki-laki itu enyah dari muka bumi ini agar tidak mengganggu kehidupanku lagi. Rasanya aku ingin mencakar wajahnya, menjambak rambutnya dan menendang perutnya. Apabila aku teringat bagaimana bejatnya dia yang tak pernah ada usainya mengganggu kebahagiaanku. Sebaiknya Nyonya tanya dulu sama dokter untuk memastikan apakah boleh makan rujak atau tidak, karena takutnya itu akan membahayakan kandungan Nyonya. Aku mengganggu apa yang dikatakan oleh sopir pribadiku itu ada benarnya juga. Aku juga tidak mau kau terjadi apa-apa dengan kandunganku. Baiklah, nanti aku akan tanya dokter. Jika boleh aku akan menelpon kamu untuk membelikan rujak untukku, karena jujur aku sudah pengen banget makan rujak buah dan aku takut kalau bayiku nanti jadi ileran karena nggak kesampaian apa yang aku inginkan. Ujarku sambil tersenyum sambil mengusap perutku yang masih rata.
Aku sungguh bersyukur karena aku masih diberi kesempatan untuk mengandung anakku. Sopir itu pergi setelah menyetujui apa yang aku katakan dan aku menatap punggungnya hingga hilang dari balik pintu. Kini tinggal aku seorang diri, merenungi nasibku kenapa setelah aku bahagia tetapi mantan suamiku itu tak pernah ada hentinya menggangguku. Bukankah dulu dia yang meminta aku untuk pergi dari hidupnya? Karena menganggap aku tidak pantas untuk menjadi pendampingnya. Tetapi kenapa sekarang selaku bahagia dia tak ada henti-hentinya mengganggu kehidupanku? Kamu itu egois bang. Harusnya kamu ikhlas setelah aku bahagia bukan malah menggangguku seperti ini. Gumamku sambil meremas sprei yang ada di bawahku. Pukul 12 siang seorang suster datang memberikan makan siang untukku. Dan aku pun makan walaupun aku tidak selera dengan makanan yang disediakan oleh rumah sakit ini. Rasanya sungguh hambar. Tapi mau tidak mau aku harus mengisi perutku demi sang buah hati. Nyonya, apa perlu saya kupaskan jeruk untuk Anda? Tanya seorang suster dengan ramah. Boleh, kebetulan saya lagi kepingin makan buah. Jawabku dan suster itu pun segera mengupaskan sebuah jeruk untukku. Terima kasih. Ucapku setelah suster itu memberikan buah jeruk yang telah dikupas dan aku pun memakannya dengan perlahan. Apakah Anda masih ingin sesuatu? Kalau tidak saya ingin pergi, karena ada pasien lain yang harus saya tangani. Ucap suster itu berpamitan. Baiklah sus, nanti kalau saya butuh sesuatu saya akan panggil suster. Ujarku. Suster berwajah cantik itu segera pergi keluar dari kamar. Dan aku memperhatikan langkah kakinya yang kemudian menjauh meninggalkan ruang perawatan. Aku bermaksud untuk beristirahat dengan memejamkan mataku. Tetapi baru saja aku hendak memejamkan mata tiba-tiba sopir pribadiku datang. Nyonya, Nyonya, Tuan Irsyad. Kata sopir pribadiku dengan wajah cemas. Raut wajahnya pucat dan berkeringat membuat aku bertanya-tanya. Ada apa dengan Bang Irsyad? Kenapa wajah sopir pribadiku itu tampak cemas? Apakah ada sesuatu yang buruk yang terjadi, sehingga sopirku itu tampak begitu khawatir? Bersambung, terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman batas kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.